Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gustina Merdeka Raya. Di pertemuan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perangkat manajemen pengetahuan atau yang disebut dengan Knowledge Management Tools. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, tujuan dari pembahasan kali ini yaitu teknologi digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, ya sudah tentu. Teknologi itu pasti digunakan untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi. Kemudian kolaborasi dan manajemen konten untuk menangkap, berbagi, penyebaran dan aplikasi pengetahuan yang lebih baik. Nah, jadi seperti kita tahu, teknologi itu mempermudahkan kita dalam berkomunikasi, kemudian mengkolaborasikan dari segi manajemennya, kemudian menangkap dan berbagi, ya. Kemudian selanjutnya ini ada klasifikasi teknologi atau KM menurut Ruggles, ya, pada tahun 1997. Nah, dia membagi KM itu menjadi 4. Sebagai perangkat yang pertama itu meningkatkan dan memungkinkan pembuatan, kodifikasi, dan transfer pengetahuan. Yang kedua itu menghasilkan pengetahuan. Yang ketiga mengkodekan pengetahuan sehingga tersedia bagi pihak lain. Mentransfer pengetahuan untuk mengurangi masalah. Jadi menurut Ruggles ini, dari knowledge management itu kita bisa meningkatkan pengetahuan, kemudian menghasilkan pengetahuan baru, mengkodekan atau mengartikan sebuah pengetahuan itu sehingga bisa bermanfaat oleh orang lain atau pihak lain. Kemudian knowledge management itu ditransfer atau dibagikan ke orang lain untuk ya tentunya menjadi sebuah problem solving, ya, pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian klasifikasi teknologi knowledge management menurut Rowlett pada tahun 2003. Berdasarkan skemanya, knowledge management itu diklasifikasikan menjadi 9. Ada komunikasi, ada kolaborasi, penciptaan konten, pengelolaan konten, adaptasi, e-learning, perangkat personal, kecerdasan buatan, dan jaringan. Jadi, knowledge management itu tidak melulu mengenai manajemen dalam perusahaan yang sifatnya itu dokumentasi, ya. Bukan hanya itu, tapi dia juga bisa masuk dalam komunikasi. Kemudian ini yang nomor 7 itu perangkat personal, ya. Kemudian dia dapat juga membantu dalam kecerdasan buatan, dapat diklasifikasikan dalam kecerdasan buatan. Kemudian dapat diklasifikasikan jaringan juga. Kemudian perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Nah, siklus KM ini yang pertama ada perangkat penciptaan konten, data mining dan penemuan pengetahuan, blogs, dan perangkat pengelolaan konten. Perangkat penciptaan konten ini bisa diartikan jadi apa yang kita dapat, pengetahuan apa yang kita miliki itu diciptakan atau diisi dalam sebuah wadah, ya. Maka itu dinamakan konten, ya, penciptaan konten. Kemudian dapat juga berupa data mining atau penemuan pengetahuan. Data mining ini atau tambang data, jadi pengetahuan yang kita miliki itu dikumpulkan jika database-nya itu banyak, ya, itu bisa dikatakan dalam kategori data mining. Kemudian blogs, ya. Kemudian ada perangkat pengelolaan konten. Kemudian perangkat penciptaan konten dikaitkan dengan Content Management System atau CMS. CMS akan menjadi komoditi pada masa depan. Perlu adanya standar implementasi dan pemahaman isu usability. Jadi perangkat, ya, atau alat
untuk penciptaan konten itu dapat dikategorikan dalam sistemnya yang bernama content management system ya. Jadi kontennya itu di-manage dalam sebuah sistem ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada data mining dan penemuan pengetahuan. Secara otomatis mengekstrak informasi prediktif dari database berdasarkan analisis statistik dikombinasikan dengan machine learning atau teknik permodelan, teknik database. Kemudian mendeteksi pola tersembunyi, hubungan antara data, kemudian menerapkan rules untuk mendapatkan prediktif masa depan. Contohnya itu ada decision tree, kemudian analisis regresi, neural network, atau black box. Maksudnya apa di sini? Jadi apabila pengetahuan yang kita miliki itu banyak, nah secara otomatis informasi itu diekstrak secara prediktif ya, atau database pengetahuan yang kita miliki itu bisa diekstrak, dianalisis berdasarkan berbagai macam teori atau berbagai macam cara ya. Salah satunya ada machine learning, kemudian ada teknik permodelan, kemudian ada teknologi database. Nah, machine learning ini mungkin kalian dapat di mata kuliah lain ya, yang membahas tentang machine learning ini seperti apa. Nah, kemudian ada mendeteksi pola tersembunyi. Nah, jadi pengetahuan yang kita miliki itu dia pasti punya pola tersendiri ya. Nah, jadi dari pola-pola itu dapat dideteksi pengetahuannya seperti apa, untuk memecahkan problem solvingnya itu seperti apa. Contohnya dari data mining dan penemuan pengetahuan ini itu algoritmanya ya bisa menggunakan decision tree. Kemudian ada analisis regresi, kemudian ada neural network. Mungkin kalian sudah pernah atau sering mendengar tentang algoritma ini ya, atau mungkin kalian nanti belajar di mata kuliah lain lebih jelas seperti apa decision tree, analisis regresi, neural network ini. Kemudian blocks. Nah, blocks ini ya blocks biasa ya, blok yang biasa kita lihat di search engine itu. Kemudian yang pertama itu ada kependekan dari weblog ya. Jadi blog itu kependekan dari weblog. Merupakan bentuk konten personal internet. Nah, kalian biasanya punya kan akun blogs yang biasa kalian isi diary kalian, atau kalian suka bikin artikel di blogs itu. Nah, bisa dikatakan ini semacam diary terbuka ya. Dan secara periodik diupdate dan dapat diakses bebas oleh siapapun yang mempunyai link blog sekalian. Dan kini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga lebih luas. Jadi blogs ini juga dapat dikategorikan dalam konten ya, konten pengetahuan. Biasanya kan kalau kita mau cari arti atau pengetahuan apalah ya, kita mau cari misalnya kata kuncinya knowledge management. Mungkin knowledge management itu dibahas oleh seseorang yang ada di blog itu. Knowledge management itu dimasukkan di dalam blog itu ya. Kemudian perangkat pengelolaan konten. Pengelolaan konten berharga selama digunakan maksudnya pengelolaan konten berharga selama kebergunaan konten tersebut. Kemudian dimulai dari penciptaan konten, penanganan, perubahan dan update, penggabungan, pengembalian, kesimpulan, dan berakhir di pengarsipan. Perangkat berbagi atau penyebaran pengetahuan meliputi penggunaan teknologi komunikasi, telepon, email, dan kolaborasi atau workflow yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori groupware atau kolaborasi. Perangkat yang digunakan adalah groupware itu tadi, kemudian wikis, kemudian teknologi jaringan.
Apa itu groupware ya? Nah, groupware itu mewakili software yang membentuk kelompok kerja atau kolega terhubung ke jaringan komunikasi untuk mengelola aktivitas mereka. Kemudian operasi yang didukung antara lain penjadwalan rapat dan alokasi sumber daya, email, kemudian perlindungan password untuk dokumen, kemudian ada e-newsletter atau distribusi file. Kemudian dimensi teknologi groupware. Teknologi groupware ini dikategorikan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu bekerja pada waktu yang sama atau berbeda. Kemudian bekerja pada tempat yang sama. Jadi groupware ini bisa digunakan oleh orang yang bekerja pada waktu yang sama atau bisa juga waktunya berbeda. Kemudian bisa juga di tempat yang sama atau berbeda. Nah, taksonomi groupware ini terdiri dari 12 kategori. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya apa tadi groupware? Jadi groupware itu bisa dikategorikan email messaging ya. Kemudian jadwal dan kalender kelompok. Ada sistem e-meetingnya, konferensi real time ya. Kemudian konferensi non real time, pengelolaan dokumen kelompok, workflow, kemudian perangkat pengembangan workflow, layanan groupware ya, aplikasi kolaborasinya. Jadi dapat dikategorikan contoh dari groupware ini itu seperti Google Classroom ya, itu bisa dikategorikan merupakan groupware ya. Jadi kan di Google Classroom itu kita bisa bikin konten, kita bisa meeting secara langsung atau juga kita bisa merekam dulu baru di-share di grup itu ya. Jadi Google Classroom itu dapat dikategorikan sebagai groupware ya, di mana dia bisa real time, kemudian mempunyai jadwal dan kalender kelompok. Ada sistem e-meetingnya. Kemudian Wikis. Wikis merupakan software berbasis web yang mendukung konsep pengeditan terbuka, yang memungkinkan banyak user untuk membuat dan mengedit konten melalui website. Contohnya Wikipedia ya. Nah, di Wikipedia itu kan bebas, orang bisa merubah konten dari Wikipedia itu. Kemudian ada teknologi jaringan, tersusun atas intranet atau network intra-organization, dan extranet, network, penyimpanan pengetahuan, portal pengetahuan dan workspace berbasis web untuk berbagi. Kemudian knowledge repository. Gudang berbasis komputer, knowledge repository. Gudang berbasis komputer yang bersifat online untuk menyimpan kepakaran, pengetahuan, pengalaman, dan dokumentasi tentang suatu domain kepakaran tertentu. Disebut juga experience based atau corporate memories. Contohnya, bukan contohnya, maksud saya, jadi knowledge repository ini merupakan aplikasi yang menyimpan pengetahuan ya. Bisa berbentuk sistem web atau sistem desktop ya. Yang penting dia menyimpan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan atau personal. Jenis-jenis knowledge repository ini ada external knowledge repository atau competitive intelligence. Kemudian struktur internal knowledge repositories atau research report. Kemudian informal internal knowledge repositories. Elemen knowledge repositories ini ada declarative knowledge, kemudian procedural knowledge, causal knowledge, rasional keputusan. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.